Halo guys, balik lagi bareng gue Eri Kurniawan di Inside Cam. Dan di video kali ini itu judulnya adalah kamera bagus yang terlupakan. Anjay, kayak judul sinetron ya. Nah, sebelum itu gue pengen tanya dulu deh. Lu pernah denger gak sih kamera Canon 77D? 77D lah ya, biar enak ya. 77D, susah banget. Kalau lu pernah denger, berarti lu itu ngikutin berita-berita seputar kamera. Tapi kalau enggak ya wajar aja, karena menurut gua kehadiran Canon 77D ini nggak terlalu wah banget ya, nggak terlalu digembor-gemborin banget. Jadi ya biasa aja gitu. Tapi menurut gua kualitasnya ini yang nggak bisa dibilang biasa aja. Nah, kalau dari penamaannya, harusnya kamera 77D ini sebagai penerus dari kamera 70D ya, harusnya tuh kayak gitu. Tapi sebenarnya ini adalah kamera penerus dari yang versi sebelumnya, yaitu 760D. Jadi yang tadinya 3 digit ke 2 digit. Gue nggak tahu kenapa. Dan yang pasti ini menurut gue ya, setelah gue cobain beberapa bulan, kamera Canon 77D ini hampir mirip kayak kamera Canon 80D. Dan dari segi harganya pun nggak terlalu beda jauh. Ya nanti kita bakal bahas deh ya. Dan kamera Canon 77D ini juga diperuntukkan buat para pemula yang membutuhkan fitur lebih gitu. Jadi kamera ini tuh buat para pemula, buat entry level, tapi fiturnya itu udah menengah ke atas, kayak gitulah ya istilahnya. Nah, kayak yang tadi gue bilang bahwa Canon 77D ini juga hampir mirip kayak Canon 80D, bahkan ada beberapa fiturnya itu yang melebihi kemampuan dari Canon 80D, yang notabene itu kalau dari segi penamaan dan harga itu lebih 80D itu di atasnya 77D ya, harusnya kayak gitu. Tapi kalau dari tahun pembuatannya, Canon 77D ini lebih baru dibanding Canon 80D. Kalau 77D ini dikeluarkan sekitar tahun 2017, sedangkan yang 80D ini sekitar tahun 2016. Nah, kalau dari bodinya ya kayak gini-gini aja, tapi secara handling emang mirip banget rasanya kayak Canon 760D. Bodinya emang agak lebih kecil sedikit ya, dan bobotnya juga lumayan berat menurut gua. Atau bisa dibilang ini kayak Canon 200D tapi lebih berat aja bobotnya. Untuk tombol-tombolnya juga masih sama, belum ada penambahan apapun. Paling yang di sektor navigasinya aja sih yang bisa diputer kayak gini. Gue jadi inget Canon 60D kalau kayak gini. Dan kamera yang model begini emang paling enak dipegangnya dari kamera model apapun. Jadi betah lama-lama gitu megangnya. Bagian layarnya ini dilengkapin sama layar yang berukuran 3 inci dengan kemampuan fully articulated, yang artinya bisa buat selfie ataupun vlogging. Resolusi layarnya ini juga cukup besar, yaitu 1040 pixel. Jadi untuk tulisan menu-menunya ini nggak pecah-pecah ya, dan tentunya juga bisa touchscreen. Di bagian atasnya juga ada layar yang menurut gua sangat penting ya. Jadi kalau mau lihat pengaturan ISO-nya atau yang lainnya nggak perlu ke layar utamanya. Jadi layar utamanya itu khusus buat preview hasilnya aja. Untuk portnya di samping udah ada mic eksternal, USB, dan HDMI tentunya ya. Sayangnya jack headphone belum tersedia kayak di 80D, tapi tenang, untuk WiFi dan Bluetooth-nya ini udah ada di kamera ini. Nah, ngomongin soal baterainya sedikit, di kamera 77D ini baterainya lebih boros dibanding Canon 80D. Kalau di 80D bisa sampai 960 foto, tapi di Canon 77D cuma sampai 600 foto aja. Dan menurut gua baterai segitu sih wajar ya untuk sekelas DSLR. Oke, lanjut ke sensornya yang bertenaga 24 megapiksel dengan APS-C CMOS. Tentunya bukan full frame ya. Dimensi sensornya emang lebih kecil sedikit dibanding 80D. Tapi maksimal resolusi fotonya itu sama, 6000 x 4000 pixel. Dan juga ISO-nya ini lebih besar. Dan yang kayak gue bilang tadi, fiturnya ada yang melebihi Canon 80D, yaitu dari sisi ISO-nya. ISO 77D ini lebih besar, bisa sampai 25600 dan bisa di-boost lagi ke 51200. Hal itu mungkin aja dikarenakan penggunaan prosesornya yang lebih baru ya, yaitu Digits 7 dibanding Canon 80D yang masih pakai Digits 6. Nah, terus untuk mode burst-nya atau continuous shoot-nya ya jadi lumayan juga.
bisa sampai 6 frame per detik. Untuk kecepatannya dan juga kemampuan AF-nya atau autofocusnya menurut gua juga standar sih. Titik fokusnya ini berada di angka 45 titik, terus mode fokusnya juga lumayan banyak. Salah satunya itu face detect dan tracking yang paling sering gue pakai ya. Untuk masalah perekaman videonya, karena ini kamera udah lumayan lama keluarnya, jadi maksimal cuma bisa di Full HD aja ya. Tapi menurut gue ini masih kepake banget lah untuk sekarang. Karena yang pakai 4K juga masih jarang sih gue lihat ya. Dan gue sendiri pun masih sering pakai Full HD dibanding 4K. Nah kalau mau pakai buat video, enaknya di kamera ini udah ada stabilisasinya. Khusus buat ngerekam atau namanya ini Digital Video Stabilization. Ya emang bukan 5 axis sih, tapi ya lumayan lah ya. Nah kesimpulannya dari gue sih beranggapan bahwa Canon 77D ini diluncurkan untuk sebagai apa ya, lebih ke fotografi sih dibanding videografi ya. Walaupun beberapa hal ada sebagai pendukung, yaitu mic eksternalnya udah bisa dipakai, terus ada stabilization di videonya itu sebagai pendukung aja ya. Ya jadi menurut gua lebih bagus di foto tapi nggak jelek di video. Nah kalau soal ngomongin hasil gambarnya, ini gue paling notice ke dynamic range-nya ya. Yang bisa gue bilang ini lumayan bagus untuk kamera sekelasnya. Dan di kondisi low light-nya ini juga udah bisa diajak kerjasama. Dan pas gue lihat ternyata kamera Canon 77D ini masih dijual resmi dengan harganya itu sekitar 14 jutaan. Menurut gue harga segitu sih patut dipertimbangkan ya. Oke, dan sekarang gue mau menjawab pertanyaan dari kalian karena gue sempat nulis atau update story tentang kamera 77D ini. Baik, bagi yang mau tanya sesuatu langsung aja gue bilang di story, dan ini dia beberapa pertanyaannya. Oke, gue akan menjawab pertanyaan dari kalian tapi nggak semuanya ya, cuman beberapa aja karena ya nanti waktunya bisa membengkak. Pertanyaan yang pertama ya, langsung aja dari Zen Portrait, bagus buat fotografi atau videografi? Oke, kayak yang tadi gue bilang ya, buat fotografi ini lebih bagus, bukan berarti buat videografinya itu jelek ya. Buat videografinya juga oke, tapi lebih prefer ke fotografinya karena dynamic range-nya ini gue bilang oke, terus di low light-nya juga oke. Apalagi ditambahin lensa fix yang lensa fix apa sih disebutnya, merakyat, lensa fix yang merakyat ini 50 mm, ini udah lama banget gue pakai. Oke lah pokoknya. Buat foto-foto potret juga oke. Nah pertanyaan yang kedua dari Agung KT_17. Kalau dibandingkan sama 800D bagus mana? Nah ini menarik. Jadi kalau kalian tanya, karena tadi gue bandinginnya sama Canon 80D, tapi kalau dengan 800D menurut gue kemampuannya ini sama, cuman bedanya ada di fitur ada di fitur layar topnya atau layar atasnya ya. Di Canon 77D ini ada layar di bagian atasnya, jadi ya cukup membantu lah menurut gua. Tapi kalau di Canon 800D itu nggak ada. Dan selebihnya itu hampir sama lah ya, mulai dari kemampuan videonya dan lain sebagainya itu sama. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Abil_AA. Oke, Abil. Dia nanya, masih worth it gak di tahun 2021? Buset, nanyanya udah tahun 2021, anjir. Kalau tahun 2021 ya, menurut gua mending cari kamera lain sih kalau tahun 2021 ya. Karena ini belum bisa 4K di videonya dan juga belum ada stabilisasinya di harga 14 juta loh, bayangin. Apalagi nanti 2021 itu udah keluar kamera yang ya fitur-fiturnya menurut gue udah di atas kamera ini gitu. Jadi kalau lu nanya masih worth it atau enggak di tahun 2021, jawabannya mending cari kamera lain. Kalau tahun sekarang ya masih oke lah. Terus pertanyaan yang terakhir ini dari Ricola 06. Dibahas sekaligus aduh suara gue habis. Dibahas sekaligus di giveaway nggak bang? Giveaway anjir. Nggak ya, nggak di giveaway. Ini adalah
kamera apa ya, buat modal lagi soalnya. Jadi lu bayangin aja ya, video Inside Cam itu belum menghasilkan AdSense yang bisa dibilang lumayan gitu. Bisa dilihat aja lah view-nya berapa, ya kan, subscriber juga masih berapa. Jadi jangan berharap giveaway dulu. Ya semoga aja kedepannya ada gitu, ada sponsor ya. Mungkin kalau ada sponsor mau giveaway ya silahkan lah, nggak apa-apa gitu. Oke, jadi kita nunggu sponsor ya. Kalau nggak, nunggu 100.000 subscriber lah. Dikit lagi lah ya, 50.000 subscriber. Oke, mungkin segini aja kali ya video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe dan juga di like kalau kalian suka video ini, dan juga di komen kalau kalian mau tanya sesuatu. Dan yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.